Oke, kalau tadi ada Liverpool yang mungkin secara di atas kertas sudah susah ya melihat bagaimana Benfica udah ketinggalan 3-1. Akan menghadapi leg kedua juga di Anfield, walaupun mungkin kemarin Inter ya one of a kind lah, bisa ngegolin 1-0, tapi ujung-ujungnya kan kesingkir juga. Kita ngomongin dari satu tim yang kemarin juga bermain, ini pertarungan dua tim yang sangat kontras, yang satu megang bola, satu nggak megang bola, satu cuman counter, yang satu mengandalkan possession football, antara City versus Atletico Madrid di Etihad Stadium. Ini mungkin kalau Coach Jasin pasti udah gregetan lah ngeliat permainannya, tapi kita nanya Coach Ricky dulu. Ini kan Simeone emang dikenal seperti ini gitu ya, apalagi dia sebelum pertandingan pun juga bilang Pep Guardiola punya privilege untuk milih pemain yang dia inginkan tanpa harus mikirin pemain-pemain yang dia harus lepas dulu gitu kan. Karena kalau Atletico Madrid kan udah tahun-tahun terakhir jual pemain dulu, main-main bintangnya, akhirnya dia harus membeli menambal sulam. Kalau ini dengan kapasitas yang ada emang mau nggak mau harus begini nggak sih Simeone? Kalau ditanya mau nggak mau harus begini, mungkin Simeone akan mengatakan oke, saya harus begini mainnya. Karena itu juga, tapi kita harus akui bahwa Simeone di Liga tidak selalu main seperti itu. Dia sebelum main sama City kan menang 4-1. Artinya dia juga attacking sebenarnya. Hanya dia tahu diri bahwa ketika dia coba open play, itu akan jadi masalah buat timnya Atletico sendiri. Akan banyak lubang yang coba dimanfaatkan oleh City, sehingga dia saya rasa memilih dengan 5 pemain 5-3-2 itu udah the best formasi buat Atletico menahan City, walaupun orang bilang ya ini sepak bola negatif segala macam, ya that's it. Ya itu dia coba lakukan untuk mencari keuntungan, ya minimal tidak kalah dan bisa menang. Gue nggak setuju. Masalahnya begini, kalau lu merasa bertahan lawan City adalah opsi yang terbaik atau lawan Munchen atau tim yang menyerang lah, berapa UCL sih yang dia menangkan? Nggak ada. Jadi bukan sebuah sistem yang oke. Tapi kan City juga nggak ada UCL yang dimenangkan, Coach. Benar. Gitu, kan? tapi dalam 10 tahun dia menang Liga berapa kali? City udah 5 tahun terakhir 11 trofi loh. Semua trofi disapu bersih. Tapi baik lagi kapasitasnya juga kan, Coach. Oke, ini gue jelaskan. Kita contoh. Apa yang dikatakan Pep? Berapa tim yang bisa yang bermain tidak parkir bis lawan City? Dia sebut. Liverpool doang. Liverpool, Arsenal, Brighton, Chelsea. Ada beberapa, bahkan dia sebut Brighton juga. Kalau Simeone nonton Arsenal lawan City bermain, itu bisa. Tapi kembali lagi ke masalah strategi kan. Kapan lu harus press, potong alur bolanya di mana, berapa orang yang harus ngepress, dan dia either dia nggak bisa mikir sejauh itu atau dia nggak mau. Karena di Liga pun tahun lalu juara karena Barca sama Madrid lagi keteteran kan. Jadi gue setuju sama Ricky bilang, dia sudah berapa kali membuktikan bahwa di Liga bisa menyerang. Kualitas ATM itu nggak jelek loh. Kalau lu lihat lawan sebelumnya, lawan siapa dia? Yang menang 4-1 itu ya? Oh, yang di Liga Champions. MU. Itu berapa kali diserang dengan sekali sentuh. Itu luar biasa cepatnya dan efektif loh. Ngerti nggak? Nah, kenapa lawan City nggak berani? Tapi kan juga lawan MU juga banyak counter juga sebenarnya kan. Counter cepat juga kan. Satu serangan, dua serangan, dua sentuhan lah. Dalam City, sama City udah diantisipasi. Mereka main 4-3-3, tapi yang ke depan itu praktis Cancelo. Ake nggak terlalu ke depan, sehingga pada saat di counter selalu ada 3 orang yang mengcover. Ngerti nggak? Nah, kalau untuk gue, ya this is bullshit system. Lu bunuh diri aja istilahnya. Karena berkali-kali sama kayak Allegri, Juve, berkali-kali di 2 kali main di final Champions League, bermain bertahan, terus pas ketinggalan nguber. Kemarin lawan Inter, ketinggalan 1-0 baru ke depan dan luar biasa Juve mainnya kan. Harusnya seri kan. Artinya lu bisa main seperti ini. Bisa. Tapi kenapa lu harus nunggu ketinggalan baru keluar? Nah, ini kan Coach Ricky punya juga dikenal suka sama Jose Mourinho dengan permainan pragmatis gitu kan. Ini bagaimana melihat opsi seperti ini kan filosofi pelatih? Sebenarnya tadi ngomong gitu, saya yakin ya, walaupun kita nggak tahu informasi apa dengan Atletico ya. Tapi sebenarnya mungkin dicari sama Simeone itu bukan masalah bertahannya, tapi dia mau cari situasi transisinya sebenarnya. Karena dia tahu kalau penguasaan bola dia pasti kalah sama City lah. Sekarang bagaimana caranya saya break dengan transisi. Nah, itu yang dia coba. Nah, kalau untuk transisi kan kita harus bertahan dulu. Nah, untuk jadi intercept ya. Untuk supaya dapat transisi kita bertahan dulu kan gitu. Gue setuju. Ya, kan? Cuman yang jadi masalah sekarang kalau lu untuk bisa cetak gol lu harus pegang bola, sesimpel itu. Kalau lu bicara transisi, berapa kali lu akan dapatkan. Tapi kalau lu
melakukan pressure, tidak memberikan City ruang untuk membangun serangan, peluang untuk mendapatkan pegang bola itu akan lebih besar. Faktor pressingnya mungkin ya, Atletico nggak daripada terlalu cuman mengandalkan counter. Karena kembali lagi yang gue sebut, berapa kali dia mengandalkan counter, 10 tahun cuma 2 La Liga. Tapi saya rasa mungkin ya. Artinya Atletico juga pasti dia udah melakukan sebuah analisis kalau dia high pressing akan ada banyak masalah di belakangnya. Ya bunuh diri lah sebenarnya kan kalau. Jadi itu semua pasti pertimbangan dia. Ya, itu mungkin gitu ya. Gue sih nggak yakin. Gue yakin Atletico kalau main press itu bisa. Iya. Cuman kita tahu berkaca dari Liverpool pun ketika dia mencoba bermain pressing pun juga berapa kali Liverpool bisa kalah juga karena City. Artinya gamblingnya juga terlalu besar kan menghadapi City dengan high press kan. Tapi dengan bertahan tuh you got nothing gitu loh. Zero shot on target. Lu harapan aja nggak dapat lo, ngerti Tapi kan dua leg ini kan dengan kekalahan 1-0 masih ada peluang dong. Kalau dibanding dari bantai 2-0, 3-0 di leg pertama gitu kan. Masih ada peluang di atas kertas. Tapi that's why untuk gue sih menarik untuk melihat kalau lu main bertahan kayak di kandang kayak seperti tadi, lu mau berpantat. Ya mau nggak mau besok akan lebih keluar besok kan. City akan ball possession terus, menunggu dia keluar. City yang counter. Ada apa sih Yoni? Cuma mau bilang Coach Ricky Nelson jangan terlalu sungkan. Kelihatan tadi dia rem. Karena kan mungkin karena masa lalu kan, memang Coach Ricky pernah kerja sama bareng Coach Justin. Tapi kalau sekarang kan kita bicara sekarang sama ke depan. Jadi kalau memang ada yang tidak setuju, langsung aja. Sikat. Iya, diargumentasikan. Dan ini kan kita juga malam hari ini cerah banget ya. Cerah. Minum dulu dong. Aduh, malam. Itu udah parah banget bergerak. Iya, kan udah malam. Lu minum dong. Nanti gua haus tadi. Sponsor lo. Kebanyakan minum yang manis tadi. Sponsor Ji. Nanti. Minum dong. Gimana sih? Warnanya udah sama tuh. Udah malam masih nggak mau minum. Aduh. Siap, makasih. Tadi kan bilang soal Jose Mourinho kan sebenarnya. Kita lihat tadi sedikit ya. Sebenarnya ya kalau menurut Coach Justin bilang ya bahwa lu miskin taktik loh katanya. Lu kalau mau menang lu harus pegang bola. Ya itu bola gitu. Itu benar. Tapi kan memang dalam kenyataannya sekarang sepak bola kadang-kadang kita nggak pegang bola aja kita bisa menang. Betul. Crystal Palace kemarin dengan hanya 2 sentuhan 3 sentuhan bisa menang. Hanya dengan 2 momen set piece dia bisa bikin gol dan Arsenal kalah. Artinya dari possession dia kalah. Tapi istilahnya itu memang plus minus lah ya. Bagaimana sebenarnya bagi saya lebih tepat siapa yang bisa cepat memanfaatkan finishingnya, transisi yang ada ya dia akan menang gitu. Even dia pegang bola, even juga dia tidak pegang bola kan. Ya kita nggak tahu karena yang penting adalah secepat mungkin pemain bisa finishing itu. Efektivitas tinggi. Betul, setuju. Untuk bisa melakukan efektivitas tinggi tergantung kualitas pemain. Terbukti Mourinho dengan kualitas pemain pas-pasan nggak bisa apa-apa. Di MU dipecat, di Spurs dipecat, di AS Roma akan dipecat juga. Iya kan? Jadi itu bukan solusi juga. Tapi kembali lagi, kalau untuk gue memanfaatkan kualitas pemain. Waktu Mourinho di Madrid itu sampai gue masih inget, di atas kertas main 4-3-3. Ujung-ujung lawan Barca. Bertahan full parkir bis sampai Ronaldo ngamuk-ngamuk. Artinya dia tidak memanfaatkan kualitas pemain. Kalau lu kualitas lu kayak Everton, lu main high press ya, gue paham. Lu bunuh diri lah, kasarnya begitu. Tapi emang kualitas Arsenal sehebat apa? Kan enggak. Iya kan? Tapi mereka nggak pernah main bertahan. Bisa menyerang, bisa mempersulit tim kayak Liverpool dan City, walaupun ujungnya kalah murni karena kualitasnya. Peluang yang mereka dapatkan tidak terjadi gol. Sama kayak Crystal Palace kemarin, kalah 3-0. 2 peluang dari Smith Rowe sama Odegaard, finishingnya kayak bengkoang gitu ya kan. Susah juga kan. Benar. Tapi kan juga itu Coach, kalau lo bilang kayak Arsenal dengan konsep pas-pasan terlepas dari kalau dia mungkin bermain lebih disiplin atau lebih tertutup, mungkin hasilnya akan berbeda gitu kan. Mereka sudah membuktikan di leg pertama lawan City itu parkir bis loh. 4-0. Iya. Tapi kan juga ujungnya dengan main sekarang juga nggak kemana-mana kan. Belum, di 4 tapi besar. at least prospek lu ada. Lu menciptakan peluang, lu berani ngepres, lu tidak memberikan ruang kepada City untuk membangun serangan. Sepak bola itu very simple, kayak orang main catur. yang orang sering tidak pernah lihat, menurut gue ya, itu adalah ruang, space. Bagaimana kita memanfaatkan space. Bagaimana sirkulasi bola di antara Klopp tahun pertama, di mana dia main high press, tahun kedua gegen pressing, tahun kedua sudah berkurang, di mana dia melakukan sirkulasi bola bukan lewat bawah, tapi lewat cepat, lewat atas dan berhasil dengan skill individu pemain depan, di mana
Pep dengan sistem total berbeda tapi lebih area siapa yang lari kemana, siapa yang nutup, jarak antar pemain, memanfaatkan between the line. Ini kan semua bisa dilatih. Ya. Tapi kan pendekatan pelatih beda-beda tapi kan ujungnya kan itu nggak bisa dipaksain. That's why disitulah kita menilai pelatih bukan dari trofinya. Tapi dari bagaimana dia bisa memanfaatkan kualitas pemainnya. Tapi kan ujung-ujungnya pelatih juga nilai dari prestasinya kan, coach. Ujung-ujungnya sama klub kan mau dimanapun juga. MU itu sudah melakukan kesalahan dengan menilai pelatih dari trofi, dengan mendatangkan Van Gaal dan Mourinho, Gatot. Sekarang kalau dia seandainya dia datangkan Ten Hag, gue yakin lebih berhasil daripada Van Gaal dan Mourinho. Ten Hag trofinya apa? Nggak, ya di Ajax doang ya. Exactly. Belum ini dia. Nah, tapi kalau tadi kita ngomongin sedikit soal Mourinho kan tadi coach bilang dia dikasih Ronaldo dan Real Madrid, tapi kan Madrid itu dulu waktu dia ambil ada tim yang udah dibentuk dengan pemain bintangnya, bukan yang kayak waktu dia di Porto ataupun waktu Inter Milan ataupun Chelsea. Memang pemain-pemainnya dia yang milih, dia yang bangun dibandingkan waktu dia nanganin Madrid ataupun sekarang tim-tim yang memang kroco gitu ya. Ya kalau kita bicara seperti itu nanti end dia akan ngomong lagi sebenarnya bahwa oke, lawan Barca misalnya ya oke, dia kalah gitu kan. Lalu tetapi kan dia bisa membuktikan dengan ya tadi trofi tadi. Nah, dan memang akan jadi masalah bahwa ketika seorang pelatih tidak punya pemain yang berkualitas itu masalah besar karena memang pelaksanaan di lapangan itu adalah pemain. Kalau kita juga hebat dalam taktik, hebat dalam skema, hebat dalam melatih tapi pemainnya ya parah semua ya. Pemain berkualitas pun juga belum jadi jaminan bisa cocok sama semua pelatih kan. Intinya ibaratnya Cristiano Ronaldo belum tentu bisa cocok sama semua pelatih kan. Tergantung gayanya pelatih juga sebenarnya. That's why itulah hebatnya Erik ten Hag. Tiap tahun diganti. Tiap tahun 5-6 pemain dijual, dia tetap bisa perform. Nah iya, tapi kan Simeone juga bisa lumayan perform kok. Dia selalu bisa pemainnya dijual-jualin gitu kan. Enggak, that is not true. Dia beli pemain tuh bagus-bagus loh. Lemar aja itu 30-40 juta loh yang dibeli. Tapi nggak cocok sama gaya mainnya sebenarnya kan. Lagi. Bukan nggak cocok, dia tidak bisa memanfaatkan kualitas pemain. That is the problem dengan Mourinho dan pemain orang kayak Simeone. Ini menurut gue ya, pelatih itu punya sistem. Pemain harus adaptasi. Pemain nggak bisa adaptasi, dia cari yang lain. Tapi kalau duit lu pas-pasan, lu nggak bisa beli, ya lu harus bisa memanfaatkan. Beda kalau lu pegang klub besar. Gue nggak suka ini jual beli. Yang dilakukan oleh Pep dan Klopp 50-50. Tapi Pep terutama kan, lu nggak cocok gue jual. Iya kan? Karena dia punya keleluasan itu sebenarnya, privilege. Kan nggak semua pelatih punya fasilitas itu kayak Pep. Ya, betul. Nah, lu harus manfaatkan. Dan Mourinho, Simeone, kalau lu bilang nggak punya pelatih, pemain kan dia beli. Simeone itu bukan 1-2 tahun di ATM. Tapi kan harus dia dijual dulu pemain bintangnya, Griezmann, terus siapalah sebut zaman semua strikernya kan. Tapi dia tetap beli pemain bagus, ngerti nggak? Tapi kan tambal sulam, coach. Iya, betul. Cuman tambal sulamnya beda dengan Ajax itu 4-5-6 pemain yang pemain penting. Tapi kan cuma di Liga Belanda ATM semifinal Champions League 2 tahun lalu is not bad. 10 tahun dia cuma satu kali bisa semifinal gitu kan. Tapi at least lu bisa perform dengan kualitas pemain yang jauh di bawah ATM. Oke. Itu dari ngomongin bagaimana Atletico Madrid kemarin berusaha sulit mencari game plan menghadapi Pep Guardiola. Tapi kalau kita lihat bagaimana Pep Guardiola juga kemarin langsung melakukan 3 pergantian pemain. Ini mirip juga Klopp kemarin leg pertama langsung 3 pergantian pemain. Apakah memang inilah memang fokusnya udah terbagi untuk akhir pekan nanti lawan Liverpool? Ya, selain itu juga sebenarnya Pep juga udah tahu bahwa dia sudah mungkin membaca bahwa kalau sampai menit sekian kita nggak bisa bongkar pertahanan Atletico, dia harus masukin beberapa pemain yang setidaknya bisa masuk dia tadi space itu supaya bisa bukan penetrasi dan golnya kan dapat dari space itu sebenarnya dari space kecil lalu coba di pressing dengan 4 pemain tiba-tiba Kevin bisa muncul dan bagus sekali golnya. Memang itu jadi masalah bagi tim yang defense ya. Kalau kita melatih tim yang defense adalah pemain-pemain yang masuk dengan penetrasi itu ada 2 hal. Kalau kita ambil sekali bisa jadi pelanggaran, kalau kita press juga berarti kan ada beberapa pemain yang tertarik dan itu ada space yang lain yang terbuka dan bisa saja lawan bisa masuk di situ dan itu memang jadi dilema juga buat Atletico saya rasa. Ya coach, kalau kemarin bagaimana sebenarnya juga peluang berbahaya dari City nggak begitu banyak, tapi memang itulah ketika menghadapi tim parkir bis akan sangat sulit. Dan sulit, betul. Ya kalau lu bicara Pep dan Klopp menggantikan 3 pemain sekaligus itu bisa karena di Champions League boleh 5 pemain pergantian. Dan itu tidak akan terjadi di IPL tahun ini. Tahun depan bisa. Nah, dan itu cukup terutama di City cukup terbukti pada saat Foden masuk, Grealish masuk, mereka membuatkan di samping fresh power, tenaga segar kaki baru fresh leg. Mereka
terutama Foden itu bermain luar biasa Foden. Dan gue tidak tiap match Foden bermain seperti itu. Tapi kemarin pada saat dia masuk sebagai sub, dia bermain luar biasa. Dan sangat layak menang. Walaupun 1-0. Bahkan kalau 0-0 ya, gue masih ingat match 2 tahun yang lalu lawan Real Madrid. Di City 0-0. Di Madrid menang. Masih ada chance-nya. Bukan masih ada chance. Untuk gue 1.000.000% City nggak akan lepas lagi. Nah, ini udah jelas. Kalau dari statementnya Coach Jason udah jelas. Dari Coach Ricky, apa yang harus dilakukan Simeone di leg kedua nanti untuk bisa mencuri momentum? Simeone. Sebenarnya secara organisasi Simeone udah berasa sampai menit berapa? 78 tadi gol ya? 78 di 70 segitu. Tapi artinya City akhirnya nggak bisa masuk kotak penalti kan sebenarnya. Jadi sebenarnya itu sebuah keindahan, orang bilang art of defending kan. Ya oke, bagus juga, gak ada masalah itu. Hanya sekarang leg keduanya saya rasa dia akan mencoba di lebih banyak set piece kalau menurut saya. Karena kalau dia penguasaan bola, dia high pressing pun akan tetap, ya kita masih yakin lah bahwa City akan menguasai di Atletico, dia pasti akan menguasai bola. Jadi kesempatan Simeone membuat 2 gol hanya lewat transisi dan juga set piece. Ya, itulah dan yang itu yang pasti kalau apakah Pep setolol itu? Tapi kan nyatanya kadang-kadang Pep suka apes juga kalau Liga Champions. Kemarin lu harus lihat kemarin kenapa si ATM dengan berapa peluang mereka 0 shots, 0 shot on target. Karena itu sudah diantisipasi dengan Ake tidak terlalu ke depan. Iya, tapi itu juga mungkin dengan game plan-nya Simeone nggak terlalu bermain agresif kan di leg pertama. Nanti mungkin akan berbeda ketika di leg kedua pendekatannya seperti apa. Lu boleh pengen bermain agresif dan lain apa-apa. Lawan lu itu City, bukan MU, sorry itu sih. Loh, tapi City nyatanya bertahun-tahun gagal loh, Coach. Tahun lalu sama siapa? Kalau emang dia sehebat itu, tahun lalu sama siapa kalahnya? Betul, gagal tapi this is football, ngerti nggak? Kalau lu lihat City gagal berkali-kali itu lo blunder individual itu kan yang bisa dicari sama Atletico sebenarnya kan. Karena Ake juga nggak sehebat itu sebenarnya kan. Bisa satu momen aja, bisa aja satu momen ada kesalahan dan itu bisa bikin gol. Kalau lu main 10 match, lu kalah 1, lu orang nilai hanya dengan 1 match yang kalah. Yang kebetulan Champions League. Padahal performanya City itu sangat stabil. Tapi kan yang ditunggu memang dia bisa lolos. Kalau gue bilang kurang beruntung aja City. Tapi kan udah 5 tahun, Coach, sampai kapan dia ngomong kurang beruntung? Kalau emang dia sehebat itu gitu. It happens. Mereka memang sehebat itu sampai di Liga 4 tahun 3 trofi, mungkin ini keempat. Ya makanya fans Chelsea bisa begitu bangga kan. 1 tahun pertama bisa langsung juara kan. Karena Pep Guardiola 5 tahun sehebat itu. Lalu apa saya rasa mungkin ini agak berbeda ya. Kalau misalnya dengan sistem liga itu Pep bisa terus dia ini dia bisa bikin gitu. Tapi dengan sistem turnamen di UCL ini, sistem yang Simeone percaya ini bisa jadi bahwa dia juara. Karena ini sudah membuktikan. Tapi nggak pernah juara juga di Champions League. Tapi final 2 kali lumayan lah. City baru sekali gitu. Dan Chelsea melakukan yang cara yang sama waktu kemarin dengan cara yang lebih negatif. Ini kan terus kemarin main transisi kan. Nah itu yang mungkin Simeone masih percaya dengan hal itu gitu. Kemarin kalah sama Chelsea langsung, makanya fans Chelsea kemarin pantas sih kemarin agak arogan euforia karena mengalahkan Pep Guardiola yang begitu perkasa. Dan kemarin tahun lalu mungkin saatnya City hapus puasa gelar juara, tapi kita lihat tahun ini apakah Pep Guardiola belajar dari kesalahan dan katanya nggak overthinking lagi. Nah sekarang akhir pekan sedikit aja, nanti akan ada preview lebih banyak di hari Jumat. Tapi kalau kalian melihat bagaimana pendekatan City di leg pertama kemarin, juga Liverpool, dan juga bagaimana mereka bermain di laga sebelumnya, akan seperti apa menghadapi Liverpool dan City di akhir pekan nanti? Karena dalam beberapa pertemuan terakhir City sedikit lebih unggul kan dibanding Liverpool kan? Nggak akan berubah. Nggak akan berubah. City tidak akan berubah. Klopp pun tidak akan berubah. Jadi kita lihat lebih ke form of the day, pemain, ya? efektivitas. Tapi justru untuk kita penonton netral itu sangat menarik untuk melihat 2 sistem yang berubah. Tapi gue tidak melihat Klopp mendadak bertahan. Nggak akan. Dua-dua akan main high press. Tapi biasanya akan tetap ada yang lebih unggul sedikit dalam possession kan. Biasanya City yang akan lebih unggul kan. City lebih unggul dalam possession. Sekarang tergantung. Ya kalau lu sekarang main bagus, defender lu bikin kesalahan kayak Konate gitu, kan selesai juga. Langsung kelar. Ngerti nggak? Jadi tergantung kembali lagi ke individual error. Itu kalau itu tidak terjadi, kalau gue prediksi ini match seri. Gimana Coach Ricky melihat? Poinnya tadi sih, siapa yang buat kesalahan dia kalah. Siapa yang bisa memanfaatkan semua kesalahan kecil itu akan menjadi pemenang karena dua-dua itu udah bagus secara pemain yang sudah kompak antar mereka. There is very small room for error.
Nah, tapi yang buat kesalahan kecil itu bisa fatal. Ya artinya misalnya kalau City di build up terus dikepotong di depan ya habis Iya. bahaya. Iya, gitu juga ya. Gitu maksudnya. Tapi kalau tahun 90-an 2000-an awal kan dulu biasanya banyak dua tim besar yang bertemu di big match karena sama-sama poinnya mereka biasanya main aman, main mencari hasil seri doang biasanya gitu kan. Kalau ini enggak ya? feeling gue sih enggak. Pep sama Klopp itu masih menjunjung tinggi sportivitas. Beda dengan Mourinho dan Simeone yang menghalalkan segalanya. That's why untuk penonton netral dan penonton netral itu jauh lebih banyak daripada fans Liverpool dan fans City kan. Nah, untuk penonton netral melihat kedua pelatih ini luar biasa dan Tuchel juga. Bakal semenarik ini nggak ya Chelsea Liverpool kemarin tuh yang di FA ya? Kemarin yang di domestik tuh kemarin yang Chelsea Nanti Liverpool. mau ketemu lagi kan? Yang ketemu yang kemarin mainnya bagus banget yang seri sampai adu penalti.